zikir yang kita lantunkan, membantu orang lain, mencari nafkah dan lain-lain sebagainya, kalau ingin diberikan nilai pahala, maka syaratnya harus ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ke-6, surah Al-An'am ayat 162 sampai dengan 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini doa yang kita baca satu hari satu malam 5 kali, tertera dalam doa iftitah, doa pembuka sewaktu kita sebelum membaca suratul Fatihah. Doa ini terdapat dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai dengan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri atau seorang muslim. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan salat, melakukan seluruh aktivitas ibadah, bahkan hidup dan mati kita lillah, karena Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Jadi ayat ini mengajari kita bahwa apapun yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah. Tidak ada boleh kita berniat untuk yang lain, disebabkan yang lain atau tujuan yang lain. Karena amal ibadah yang tidak berlandaskan kepada tujuan kepada Allah, maka amal ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu artinya adalah jernih. Ikhlas itu artinya bersih. Ikhlas itu juga artinya suci. Jadi ikhlas itu adalah seseorang yang melakukan amal ibadah hanya mengharapkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain. Jadi kita dalam beramal ibadah ini memang dituntut oleh Allah dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang kita lakukan ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang kita kerjakan itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah kita akan sia-sia. Inilah yang perlu kita perhatikan. Dan ikhlas itu tidak tampak karena dia pekerjaan hati. Yang tahu Allah dan dia.
Itulah makanya setiap kita beramal ibadah selalu ditambahi dengan lillahi ta'ala. Itu tujuannya supaya amal ibadah kita ikhlas karena Allah. Itulah sebabnya para ulama menambah kata lillahi ta'ala dalam semua amal ibadah kita. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan jelaskan 10 keutamaan sifat ikhlas. Mudah-mudahan dari 10 ini 10-10-nya itu ada sama kita. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada 10 keutamaan dari sifat ikhlas tersebut. Pertama, ikhlas ini adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam menjalankan agama harus niatnya karena Allah, tidak mengharapkan atau tidak bertujuan untuk yang lain. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishal lahuddin. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan kitab, yaitu Al-Quranul Karim, kepadamu ya Muhammad dengan membawa kebenaran hak. Maka sembahlah Allah, patuh taatlah kepada Allah, jalankan perintah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Jadi ikhlas itu memang perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau mau amal ibadah kita diterima Allah. Yang kedua, ikhlas itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Syarat. Kalau sholat kita ini mau diterima Allah, syaratnya ikhlas. Salah satunya. Begitu juga dengan puasa yang kita kerjakan, zakat yang kita tunaikan, haji yang kita laksanakan, sedekah yang kita berikan, pengajian yang kita dengarkan, Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita lantunkan, membantu orang lain, mencari nafkah, dan lain-lain sebagainya. Kalau ingin diberikan nilai pahala, maka syaratnya harus ikhlas. Orang yang ikhlas ini nggak terpaksa, Pak, nggak tertekan ya. Dia jiwanya bebas. Itulah bedanya kalau orang nggak ikhlas, terpaksa, tertekan, nggak nyaman. Gitu. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Ini surah ini sering kita baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah menjelaskan dalam ayat ini padahal mereka, kita, hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Kalian kuperintahkan menyembahku, maksudnya Allah, hanya semata-mata ikhlas, menaati Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena tunduk patuh dalam menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat.
menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Jadi Allah ini merintahkan sama kita, kalian dalam beribadah jangan tujuan yang lain. Nah, itulah kira-kira. Jangan maksud yang lain, jangan niat yang lain. Tapi kalian dalam beribadah harus ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Sebab kita kalau mengharapkan pujian sanjungan dari manusia, tak selamanya kita bikin baik pasti disanjung, dipuji atau dibalas orang. Lelah hidup ini, capek hidup ini kalau kita selalu mengharap dengan manusia. Tapi kalau kita mengharap Allah, pasti Allah bagi, Allah beri kepada kita. Yang ketiga adalah cerminan hati manusia. Jadi Allah tuh memandang kepada hati kita, kepada batin kita, kepada jiwa kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tu la yanzuru, Allah tu tak memandang tubuhmu, tubuhmu yang kuat, tubuhmu yang cantik, ya. Allah tak mandang itu. Allah tak mandang rupamu yang ganteng, hidungmu yang mancung, kulitmu yang putih. Bukan itu yang dipandang Allah. Bukan itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang di luar Islam tubuhnya luar biasa indah dan menawan. Matanya biru, hidungnya mancung. Tetapi bukan itu yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru, tapi Allah memandang kepada ila qulubikum, hatimu. Hatimu yang dipandang Allah. Wa a'malikum, dan amal perbuatanmu. Kita mengenal sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Bilal itu budak dari Ethiopia. Ethiopia itu adalah Afrika, jauh di Afrika sana. Dia budak itu kelas paling bawah, kelas paling rendah, kelas yang tak dipandang orang. Kulitnya hitam, bibirnya tebal, jauh dari kita. Tapi ketika dia beriman kepada Allah dan Rasul, maka dia menjadi sahabat mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, apa amalanmu? Karena suara sandalmu sudah terdengar di surga." Bilalnya belum masuk surga, tapi suara sandalnya itu sudah sampai terdengar Rasulullah ada di surga. Maka Bilal berkata, "Ya Rasulullah, salah satu amal ibadahku, setiap aku selesai wudhu, maka aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu." Maka setiap dia mengambil wudhu, dia selalu mengerjakan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Mungkin sebahagian kita menganggap amal ibadah itu sepele dan kecil. Tapi amal ibadah sunat seperti itu bisa membawa pelakunya belum masuk surga, suara terompahnya sudah kedengaran di sana, Pak. Begitu hebatnya Bilal.
Sampai Bilal inilah yang diangkat oleh baginda Rasulullah SAW sebagai muazzin pertama dalam Islam. Subhanallah. Tak dipandang kulit yang hitam, bibir yang tebal. Tapi kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya itu lebih mulia dari segala-galanya. Jadi yang dipandang Allah itu qulubikum wa a'malikum. Bagaimanapun orang itu punya kedudukan, pangkat yang tinggi, harta, kekayaan yang melimpah, tapi kalau tak beriman, tak beramal soleh, maka semua yang dimilikinya itu tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan itu di dalam hati. Jadi Allah lihat hati kita, Pak. Maka dalam kaji kita yang lalu wajib hati ini jaga. Sebab hati ini kalau udah rusak, rusak niat. Kalau udah rusak niat, rusak ibadah. Itulah pentingnya peranan hati yang harus kita setiap saat dan setiap waktu kita jaga dari virus-virus yang merusaknya. Yang keempat, orang yang ikhlas ini, Pak, ditakuti syaitan laknatullah, iblis sebagai pimpinan mereka. Ketika iblis ini diperintahkan oleh Allah untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, karena Adam diberikan Allah kelebihan ilmu pengetahuan, maka iblis disuruh hormat kepada Adam. Tapi Adam enggak mau, menganggap dirinya lebih senior daripada Adam. Iblis diciptakan lebih dulu, lebih tua, lebih senior, lebih berumur. Sedangkan Adam diciptakan baru anak kemarin, junior. Mana mungkin senior hormat kepada junior, sehingga timbullah rasa sombongnya itu, angkuh dan takaburnya. Dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menuruti perintah Allah karena kesombongan dan keangkuhannya, maka Allah menetapkan dia sebagai makhluk yang paling hina dan dimurkai Allah dan kekal dalam azab api neraka. Karena dia merasa bahwa dia itu kekal dalam azab api neraka, maka dia menyatakan di hadapan Allah pernyataan iblis di hadapan Allah. Bisa kita lihat nanti dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai dengan ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala, iblis berkata, Rabbi, ya Tuhanku. Jadi iblis itu tetap menyebut Allah itu sebagai Tuhan. Ya, Rabbi, ya Tuhanku, bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ukhwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan menetapkan bahwa aku ini sesat, kekal dalam neraka, aku pasti akan jadikan kejahatan itu terasa indah bagi manusia di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, ajma'in, tanpa pilih bulu dia, Pak. Dia akan hiasi maksiat-maksiat itu menjadi satu keindahan. Khamar, sabu, dan minuman-minuman yang memabukkan, walaupun rasanya tak enak,
tapi enak dipandang orang. Dia hiasi supaya indah, dianggap modern, orang maju. Ya, perzinahan, perampokan, pencurian dan sebagainya itu dianggap hebat gitu. Jadi dihiasi oleh iblis itu maksiat itu indah jadi, dan dia akan menyesatkan semua dari kita, siapapun kita. Orang yang ahli sedekah, dia ambil kelemahan kita. Orang yang ahli salat, dari sisi salat dia. Ahli zikir, dari sisi zikir dia. Ahli qiraah, suka baca Quran, dari bacaan Quran dia. Orang yang berilmu, dari sisi-sisi kelemahan ilmu yang dia ambil. Tapi dia akan sesatkan semuanya. La ukhwiyannahum ajma'in, semua. Kalau dia mampu dan sanggup, semua kita ini dibawanya ke tempat yang buruk. Cuman kata iblis dalam ayat yang berikutnya, Al-Hijr 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Diakui oleh iblis sendiri, Pak, kecuali hamba-hambaku yang terpilih di antara mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba-hamba Allah, kalau hamba-hambamu ya Allah ikhlas, aku angkat tangan. Aku enggak sanggup. Aku enggak mampu. Tapi kalau abu-abu di sorong sini goyang, sorong sini goyang, inilah target. Dikasih ini berubah, inilah target iblis. Ya, ini target oleh iblis untuk bisa dikendalikan oleh iblis. Ngakui sendiri, Pak. Oleh karena itu kita mintalah kepada Allah agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam melakukan apa saja, yaitu perbuatan baik. Yang kelima, menjadikan amalan kecil menjadi besar. Itulah keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan, berapa banyak amalan kecil itu menjadi besar dia karena keikhlasan. Sekecil apapun amal ibadah kita, kalau kita kerjakan dengan keikhlasan, dia akan menjadi besar. Tapi sebesar apapun amal ibadah kita, mungkin orang kagum, berdecak kagum dengan apa yang kita lakukan, tapi kalau dia tidak ikhlas, maka tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita enggak boleh mengecilkan sekecil apapun amal ibadah yang kita buat. Sekecil apapun yang kita lakukan, enggak boleh kita mengecilkan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan betapa banyak amal ibadah pekerjaan kecil tapi pahalanya menjadi besar. Tapi betapa banyak amalan kerjaan besar menjadi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena salah niat. Kalau udah salah niat, Pak, hasilnya nihil sama sekali. Nanti di akhirat orang-orang yang seperti ini dia akan menyesal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, apa keuntungan dan keutamaan sifat ikhlas? Jauh mencontoh sifat orang munafik. Munafik ini terbagi dua, ada munafik akbar, ada munafik asghar. Munafik akbar itu keluar dari Islam, mulutnya beriman, hatinya tidak, pura-pura. Orang munafik ini, Pak, dia suka pura-pura. Ya, dia suka pura-pura.
menebar pesona di mana-mana. Jadi munafik ashar itu dia tidak keluar dari Islam, tetapi sifat orang munafik itu ditirunya, melekat pada dirinya. Mana dalilnya? Kita buka surah An-Nisa ayat 142. Nanti dicari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, hendak menipu Allah. Ya, orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, tetapi Allah balas tipuan mereka. Allah lebih lihai lagi, Allah lebih tahu lagi, Pak. Orang munafik itu ya, sadar tidak sadar suatu saat munafiknya muncul. Kita nggak usah repot-repot ciri-cirinya, nyarinya, nanti dia sendiri ngomong. Sifatnya itu, Pak, akan muncul itu. Oh, begini rupanya. Atau ada satu kejadian, muncullah orang-orang munafik tadi itu, Pak. Jadi nggak sulit, Allah akan munculkan itu. Macam mana ciri-ciri orang munafik dalam ayat ini? Satu, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kita harus berhindar ini. Wa iza qamu ila shalah, apabila dia berdiri untuk salat, dia berdiri dengan malas, enggak bergairah. Orang munafik itu kalau diajak salat enggak bergairah, enggak bersemangat. Itu ciri-ciri orang munafik. Maka kita harus hindari itu. Ya, enggak nyaman, enggak enak. Yang kedua, yura'unan nas. Dia selalu ria kepada manusia dengan salatnya itu. Makanya Sayyidina Ali berkata, ciri-ciri daripada orang yang ria itu adalah tangkas di depan orang ramai, malas waktu sendiri. Hindari itu. Ya, ciri-ciri orang ria itu, Pak, tangkas. Tangkas waktu orang ramai, rajin waktu orang ramai, malas ketika waktu sendiri. Kalau ada itu pada diri kita, dibuang. Ada orang, nggak ada orang, sama amal ibadah kita, Pak. Jangan ada orang panjang kurang panjang, tapi kalau nggak ada orang, pendek kurang pendek. Ya, sama dia. Ada orang, nggak ada orang, tapi ada Allah di mana-mana. Yang ketiga adalah wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit kali. Mengingat Allah ni, zikir kepada Allah ni banyak. Salat tu zikir, baca Quran tu zikir, ya zikir tu membaca subhanallah dan sebagainya tu zikir. Sedikit kali. Kalau cerita agama sikit, suka yang sikit itu, enggak mau banyak-banyak. Ciri orang munafik. Kita hindarkan, kita mohon kepada Allah. Jadi supaya kita itu terhindar dari sifat munafik, maka kita harus ikhlas dalam beramal ibadah. Yang ketujuh, sifat ikhlas itu akan menenteramkan batin. Orang ikhlas itu, Pak, jiwanya tenang, jiwanya tentram, sebab batinnya itu akan merasa bahagia dengan melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Karena tujuan dia nggak ada yang lain. Sama dia dipuji, nggak dipuji, dicela dan sebagainya, itu sama dia. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya karena lillahi ta'ala, selesai. Jadi orang yang sampai ke sana, Pak, jiwanya tenang, tentram. Ya, nggak ada tekanan yang diperoleh dan yang didapatnya. Yang kedelapan adalah orang yang ikhlas itu bersih dari hawa nafsu duniawi.
Orang yang ikhlas itu membersihkan hati dari hawa nafsu duniawi, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, terhindar dari penyakit hati seperti apa? Rakus, tamak, ya, serakah, sombong, gila harta, gila jabatan, gila kedudukan. Oleh karena itu kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat harus ikhlas. Orang kadang-kadang berbuat itu karena ada maksud yang tersembunyi. Ya, ada maksud tujuan tertentu, tebar pesona. Karena ada maksud dia pak, maka dia baik-baik. Ah, inilah dia. Orang yang ikhlas tuh nggak seperti itu dia. Ada posisi, nggak ada posisi, dia tetap berbuat baik seperti layaknya kita. Nggak nunggu posisi dulu baru kita berbuat, melakukan sesuatu, enggak. Yang kesembilan adalah orang yang ikhlas ini akan mendapat naungan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Sekarang ini cuaca 32, 33. Di Saudi Arabia ini 50 derajat. Ini puncak panas bulan 6. Jemaah haji nanti puncak panas bulan 6. Kita 32 aja terasa, Pak. Bagaimana nanti di padang mahsyar yang seperti digambarkan Rasul adalah matahari sejengkal dari atas kepala. Dahsyat itu. Luar biasa berita yang dibawa Nabi. Ini bukan cerita, bukan dongeng ini. Ya, ini akan dirasakan oleh semua manusia. Ketika itu kita ingin supaya ada naungan. Kita tengok orang-orang kok ada naungan, orang tenang sana, orang tenang sana. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tidak tahu tangan kirinya. Ikhlas. Enggak pernah cerita dia, Pak. Berapa besar pun materi yang dia sumbangkan ke masjid ini enggak pernah dia cerita-ceritakan kepada orang. Apalagi sedekah ini penyakitnya dua, Pak. Bisa hilang dia. Satu, dibangkit-bangkit. Yang kedua, dicerita-ceritakan. Kalau enggak aku, kalau bukan aku, mana seperti itu sekarang. Kadang-kadang perbuatan itu sudah 10 tahun yang lalu, tapi masih diingatnya, Pak. Hilang amal ibadahnya. Padahal banyak program-program yang dibikin, sumbangsih dia yang dilakukan, tapi karena dia tidak bisa menahan ini bahaya kalau nggak ditahan. Bisa kadang-kadang orang tuh silap, memang di situ dikelicikkan oleh iblis. Habis, hancur amal ibadah kita yang sudah dilakukan mungkin bertahun-tahun selama ini. Yang terakhir sebagai penutup, ya, 10 keuntungan, keutamaan sifat ikhlas itu adalah seseorang itu akan selamat dari azab api neraka. Orang yang ikhlas itu, Pak, orang yang tidak pernah menceritakan, membangga-banggakan apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ada 5 hal yang dapat kita lakukan sebagai penutup agar kita menjadi orang yang ikhlas. Sallallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.